Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa? Mas Afan. Ada keperluan apa datang ke sini? Saya kesini mau tanya solusi tentang gimana saya bisa memperbaiki pelajaran saya, memperbaiki tugas-tugas saya biar tertib. Oh iya, ya udah. Sebelum kita lanjut untuk konseling ini, Ya. kita berdoa dulu. Kita tunggu azan dulu. Tadi masnya udah makan apa belum? Udah. Ya, sudah selesai azannya. Sebelum kita lanjut, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita berdoa supaya konseling kita lancar, tidak ada gangguan atau gejala apapun. Doa dimulai. Sudah selesai. Ya, Masnya ini tadi ada kendala apa dalam pelajarannya? Tidak sering mengerjakan tugas, tidak Ya. selalu telat dalam pelajaran. Ya. Itu karena apa ya? Ya sering keluar malam, sering main HP, Ya. sering mabuk-mabukan. Kenakalan remaja sepertinya. Ya, Itu dengan orang rumah diperbolehkan atau nggak tahu orang rumahnya? nggak tahu. Itu seperti mabuk-mabukan seperti itu, ajakan teman atau keinginan sendiri? Ajakan teman Temannya banyak. banyak. Dari sekolah sini ada? Ada. Nggak keajak sini aja? Nggak Nggak mau? mau. Ya, untuk menganalisis seperti itu mungkin saya membutuhkan waktu dan Anda juga harus mengevaluasi diri Anda sendiri. Ya. Jadi untuk sesi yang selanjutnya kita handle lain waktu. Nah, setelah ini saya mau, sebelum kita lanjut lagi, maksudnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada dalam konseling ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi rahasia-rahasia yang kamu ucapkan atau kamu ungkapkan itu tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Jadi ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan, jangan takut bocor, karena di konseling ada asas kerahasiaan ini. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Terbuka itu ungkapkan saja semua yang ingin kamu ungkapkan, jangan kamu tutup-tutupi. Jadi saya bisa menganalisis, bisa memberikan masukan atau solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah masnya ini datang ke sini itu dengan sukarela, tidak ada paksaan atau suruhan dari siapa-siapa. Sukarela. Ya. Jadi masnya harus yang dua ini ya. Jangan takut bocor dan ungkapkan apa yang ingin Anda ungkapkan. Ngerti? Jadi apalagi yang ingin masnya ungkapkan saja. Saya itu tidak taat dalam agama, Mas. Sering telat sholat waktu, Ya. sering melawan orang tua. Dalam melawan orang tua itu orang tuanya melawan semacam apa ya? Ya kasar kepada orang tua, Mas, membantah omongan orang tua. Kalau di rumah itu suka membantu atau Jarang, Mas. Sering keluar, Mas. sering keluar pagi siang malam, suka bolos juga ya? Iya. Namanya tadi Mas Afan. Afan. Ya. Mas Afan ini punya cita-cita? Polisi, Mas. Cita-cita polisi? Iya, Mas. Jadi ya jangan begitu, harus memperbaiki. Nanti kalau nggak lulus SMP ini aja nggak lulus, bagaimana mau SMA dan bagaimana mau jadi polisi? Iya. Jadi harus diperbaiki. Iya.
untuk konseling kita kali ini ada apa itu namanya, perjanjian waktu kita ini estimasi berapa menit, 20 menit, 30 menit, 20 menit aja. 20 menit aja. Oh iya, ini berhubung sudah malam memangnya. Untuk masnya sendiri ini, teman-teman yang mengajak itu memang banyak ya? Banyak Mas. Itu lingkup sekolah atau lingkup rumah? Ya lingkup sekolah ya lingkup rumah Mas. Kalau lingkup rumah itu maksudnya teman sebayanya apa? Nah sebayanya ada, yang di atasnya ada. Seperti orang tua ada? Nggak ada. Nggak, orang rumah nggak tahu? Nggak tahu. Itu kalau tahu bagaimana mas? Ya paling nggak ya nanti diajar Mas. Nanti kecewa orang tuanya. Jadi jangan begitu. Oh iya mas, satu lagi mas, ini nanti kan kita melakukan konseling kurang lebih 3 kali pertemuan mas ya. Kan ini pertemuan pertama saya menganalisis saja. Ya. Nah nanti untuk pertemuan kedua saya akan memberikan solusi, memberikan masukan seperti itu. Nah pertemuan ketiga saya juga akan mengevaluasi, maksudnya mendeskripsikan apa yang sudah kita lalui ini. Jadi apa saja yang kita lalui kita rangkum. Nah seperti itu kan, kita rangkum. Nah nanti apa hasilnya itu kan kita tahu. Ya. Apa perubahannya dari masnya seperti itu. Nah untuk kali ini kan kita baru pertama. Ya. Masnya nggak usah sungkan, nggak usah malu, ungkapkan saja. Setelah ini masnya mau kemana kok? Minta waktu cuma 20 menit aja ini. Mau keluar Mas? Mau keluar? Iya. Mau minum-minum lagi? Ya, nggak tahu nanti Mas. Masnya ini kan udah punya cita-cita yang baik, mau jadi polisi. Jadi ya jangan sampai cita-cita ini hilang. Ya. Kalau bisa teman-temannya yang suka mabuk-mabukan sekolah di sini diajak ke sini ketemu sama saya. Jangan sampai ada paksaan. Terus kesini sendiri atau sama Mas Apan. Nah lalu Mas Apan sendiri ini di rumah dengan siapa saja? Dengan kakak sama ayah Mas. Kalau kakak itu sudah tahu belum kalau Mas Apan ini seperti itu? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kakaknya kerja? Kerja Mas. Kerja untuk kalau minta sangu ke masnya juga. Iya. Nanti kalau Mas Apan ketahuan kan bisa bahaya. Iya. Ini sudah 10 menitan. Sudah 10 menitan mas. Nah, santai, slow. Sambil diminum kopinya nggak apa-apa. Iya. Santai. Masnya juga suka ngerokok berarti ya? Suka Mas. Ya, kalau di sini nggak boleh. Nanti kalau di rumah kalau memang sama orang tuanya boleh ya ngerokok nggak apa-apa. Nah, setelah ini ya mas, masnya ini melakukan evaluasi diri. Masnya ini harus bisa introspeksi diri. Kalau masnya ini memang ingin berubah, masnya harus tahu bagaimana yang harus masnya lakukan agar masnya ini menjadi lebih baik. Semua dalam semua hal, untuk main, minum, seperti itu, keluar malam, seperti itu ya. Masnya harus bisa menjaga waktu. Setidaknya kalau seumpama main 2 jam ya dikurangilah 1 jam seperti itu. Kalau masalah sholat ya, kalau kan ada 5 nih, sholatnya ada 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang suka bolong yang mana? Yang isya sama duhur. Isya sama duhur. Kemana ini? Ya kalau duhur sering tiduran, kalau isya ya sudah main Mas. Kalau subuh ini malah sholat. Malah sholat karena pulangnya pagi Mas. Kalau pulang pagi sekolahnya bagaimana? Bangun, bisa bangun?
Tidak mas, tidur mas. Berarti setelah sholat tidur, nggak sekolah. Iya. Kalau seperti itu nih masnya mengurangi waktunya harus ekstra banyak. Misalnya tidurnya setelah subuh itu pengurangan waktunya sekitar jam 8-an. Jam 8 masnya harus bisa tidur. Terus enggaknya di rumah lah. Iya. Rumah istirahat seperti itu. Kalau ngopi di rumah aja bisa, nggak usah keluar. Atau ngopi ke sini, ke rumah saya maksudnya. Iya. Rumah saya ngopi, kita sharing masalahnya. Kalau masnya ini ingin berubah, itu sudah baik, sudah mempunyai keinginan. Masnya harus bisa mengatur dirinya. Tadi masalahnya ingin berubah Soal pelajaran, soal gak mau sekolah, sering keluar malam, mabuk-mabukan, main HP, ya, nge-game gitu mas. Oh iya, saya tadi belum kenalan. Iya. Mohon maaf, lupa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anang Maulana. Iya. Ya, saya dipanggil Mas Yusuf atau bagaimana sesuka masnya aja, bebas. Kita apa itu namanya, refreshing otak aja sambil diminum kopinya diminum biar fresh otaknya, nggak panik, nggak sepaneng. Kopi ini bisa dijadikan filosofi mas. Kopi itu hitam tapi ya pahit tapi juga nikmat. Memang kalau kita ibaratkan kopi ini ya mas ya, dengan kehidupan mas, jika porsinya pas itu akan baik, akan nikmat, akan sehat. Kalau kopi ini, contohnya kopi aja ya, kopi ini kalau takaran gula, kopi, air ini pas, ini enak dan diminum untuk nggak berlebihan, maksudnya itu juga baik untuk kesehatan. Seperti masnya sendiri juga, kalau main itu juga baik, kalau mabuk itu juga baik, tapi menurut saya baik dalam hal untuk kesehatan jamu lah, kita minum sedikit gitu aja ya. Untuk kesehatan, untuk biar fresh lah ya. Kalau main game dan main seperti itu ya, keluar gitu, itu dianggap saja refreshing ya. Tapi jangan terlalu banyak, porsinya itu jangan terlalu banyak, kita ambil sedikit aja, untuk setidaknya kita cukup untuk melakukan ini. Setelah itu kita belajar, kita istirahat, tidur. Kalau bisa itu dalam kehidupan itu jam 8 malam tidur, jam 4 subuh bangun kita olahraga atau baca buku, belajar seperti itu. Nanti setelah, karena jam 4 itu sampai jam 12 lah ya. Itu kan kita aktivitas ya, capek lah ya. Kita setelah duhur, kan kalau di sekolah kan duhur, setelah duhur kan juga istirahat kan ya. Itu dimanfaatkan untuk tidur juga bisa. Kan setelah itu kan pulang jam 3 ya. Jam 4, jam 5, seperti jam 4, jam 5 sampai jam 6 itu kita usahakan punya kegiatan. Jangan tidur, jangan malas-malasan, seperti olahraga lah ya. biar sehat. Olahraga voli, lari dan lain sebagainya. Setelah itu kan maghrib kita sholat ibadah. Setelah itu kita baca buku atau belajar mengerjakan tugas lah ya. Tidaknya sampai isya, 1 jam mungkin cukup. Kalau nanti tugasnya banyak ya
bisa berhenti, sholat dulu, ibadah, doa, semoga bisa mengerjakan. Ya. Nah, setelah itu mengerjakan lagi. Setelah selesai, jangan keluar ya main-main HP atau ngopi-ngopi seperti itu. Nanti ya jam 8, jam 9 pulang tidur. Jangan terlalu over. Harus pas porsi-porsinya. Untuk baik juga untuk kesehatan, untuk kehidupannya. Masnya itu kakaknya juga suka main ya? Suka minum maksudnya? Enggak Suka minum. Berarti masnya ini punya keturunan minum dari siapa ya? Enggak tahu kan? Dal minum gitu aja. Iya. Sedikit-sedikit aja, buat jamu lah. Iya. Buat jamu supaya kalau minum seperti itu baiknya mungkin saya juga belum tahu, belum merasakan. Iya. Nah, kata orang-orang lah, bukan kata dokter, bukan kata siapa-siapa, kata orang-orang, kalau minum itu sedikit aja, pas mau tidur, pas malam hari maksudnya, malam hari tidur minum, setelah itu tidur, bangunnya fresh, katanya, saya juga nggak tahu. Masnya itu harus, kan ini pertemuan pertama, kita membahas dulu apa masalahnya. Jadi saya belum bisa mengasih solusi yang agak lebih jauh, maksudnya solusinya harus bagaimana ya belum bisa. Nanti untuk ke pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan memberikan masukan. Saya juga tidak menjamin masnya bisa berubah 100% atau 90%. Itu perubahan masnya ini terjadi dari keinginan masnya sendiri, mau berubah atau enggak, mau menerapkan yang saya berikan ini atau enggak, seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung pada masnya sendiri. Saya cuma perantara untuk merubah masnya ini menjadi lebih baik lah. Ya. sedikit lagi kan udah 20 menit, masnya juga mau keluar. Nanti kalau keluar jangan malam-malam, karena besok masih sekolah. Besok masih sekolah loh, ingat. Masnya punya cita-cita ingin jadi polisi. Seulangan mas, Seulangan. Setelah ini berarti keluarnya jangan malam-malam. Saran dari saya jangan malam-malam. Besok setelah keluar itu langsung belajar. Ya setidaknya membaca-baca lah. Prepare alat-alat sekolah. Disiapkan. Ya. Kalau nanti kan setelah ini kan pulang, usahakan isya ini sholat. Nah, dan nanti pada saat subuh bangun, setelah subuh olahraga lah supaya fresh, biar padang nggak ngantuk lagi. Olahraga sedikit, setelah itu belajar, mandi, makan, sekolah. Insya Allah mas bisa mengerjakan. Jika semuanya ini ya tergantung dari masnya sendiri. Apapun yang ada, yang masnya ini alami, kesulitan yang masnya ini alami, semuanya ini tergantung pada masnya sendiri. Saya tegaskan lagi, semuanya tergantung pada masnya sendiri. Keinginan masnya ini mau bagaimana, itu tergantung masnya bisa melakukan atau bisa merubah diri masnya menjadi lebih baik atau enggak. Seperti itu. Mungkin konseling kita kali ini kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah. Kita berdoa alhamdulillah, dan semoga masnya ini menjadi lebih baik, menemukan solusinya. Masnya mencari solusi, saya juga mencari solusi. Masnya memiliki solusi, ucapkan kepada saya, nanti saya akan tampung. Ini baik enggak untuk masnya, seperti itu. Ya, kata
kata, wabillahi taufiq walhidayah.